mendapat tantangan dari tugas TGP angkatan kelima, yaitu tantangan di modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis dengan kebajikan, nilai kebajikan, universal pastinya. Dan mungkin selama bertugas di SMP Negeri 9 Purwakarta pasti menemukan ya berbagai macam permasalahan, baik itu di siswa ataupun di tenaga pendidikan maupun tenaga non pendidikannya. Itu di situ pasti Anda akan berpikir harus lebih lagi bijaksana ketika mengambil keputusan, karena ini berkenaan dengan nanti bermuaranya kepada keberpihakan kepada guru. Kira-kira apa nanti banyak yang akan saya tanyakan, yaitu selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasikan kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Itu bisa dari lihat dari apa yang bisa tapi Anda ingin tahu dulu apa itu etika moral, apa itu dilema etika. Dilema etika itu ketika kita berbenturan menghadapi permasalahan yang biasanya yang dikategorikan dilema etika itu benar lawan benar. Kalau bujukan moral biasanya benar lawan salah, seperti itu. Jadi apa yang kita hadapi permasalahannya pasti ada yang benar, ada yang salah. Tapi di sini dilema etika, ya benar lawan benar. Iya, siap, mangga insya Allah. Jadi yang saya tanyakan sekarang, bagaimana Anda dapat mengidentifikasikan kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral ketika di sekolah? Anda biasa mengidentifikasi seperti apa ini? Masalahnya ini termasuk bujukan moral atau termasuk dilema etika? Biasanya melihatnya dari mana dulu? Pertama dulu tentu dari permasalahan. Jadi kalau permasalahannya, ini misalnya masalahnya maaf ya, misalnya absensi. Kita lihat siapa yang di sini yang terlibat dalam absensi? Tentu orang bersangkutan. Tentu kalau guru berkaitan dengan kepegawaian, kalau misalkan siswa berkaitan dengan gurunya yang mengajar dan juga dengan wali kelas dengan DP-nya. Nah di situ kita mengidentifikasi ini masalah moral apa tidak. Saya lihat dulu unsur permasalahannya. Setelah saya unsur permasalahan sudah ada, kita kaji ini permasalahannya memang masalah. Misalnya anak sakit, apa karena dia itu memang sakit beneran, tapi dia tidak mengirimkan surat, tapi hanya lewat HP. Atau guru memang dia sedang sakit dan dia tidak bisa ke sini. Nah, kita cari dulu data-datanya, kebenarannya itu bila mana apa atau kehadirannya tanpa sepengetahuan selama 2 hari. Di 2 hari kita masih ada ini selama 2 hari. Sudah itu kita lihat ada nggak yang dekat dengan orang-orang tersebut. Kita cari lagi. Setelah itu kita kaji. Oh ini dilema etika. Oh ini dilema moral. Ini satu. Istilah mana ini permasalahan yang menyangkut dilema etika yang juga ini benar. Oh ini masalah moral, ini benar. Menurut etika sekolah, kode etik sekolah menurut aturan sekolah. Selanjutnya tentu kita pecahkan dalam arti kita belum dipecahkan diberikan keputusan yang pemecahan tersebut tentu memerlukan keputusan yang betul dipikirkan. Jadi memang seperti itu ya kalau mengidentikan kasusnya. Nah sekarang yang kedua, dipertimbangkan. Tapi pertimbangan saya tidak sendiri, saya mempertimbangkannya dengan bantuan teman-teman, terutama yang berkaitan dengan hal tersebut, terutama para wakil dan selanjutnya kita berikan solusi jalan keluarnya. Itu permasalahan.
selanjutnya Nda, bagaimana Nda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Ketika ini bagaimana cara pengambilan keputusannya gitu. Ketika ada permasalahan ini benar dengan benar gitu. Mengambil keputusan. Setelah kita pilih, ini kita menemukan masalah yang kita sehari-hari aja di lapangan. Contohnya ada kasus guru yang perlu penanganan khusus dalam 1 bulan sekali dia perawatan dokter. Dalam satu sisi guru kehadiran yaitu jangan setiap ini rutin ya. Rutin. Kalau memang ada suratnya, tapi kadang-kadang dalam 1 bulan itu ada 1 kali atau 2 kali dia tuh sakit. Kalau siapa sakit? Iya, nggak ada yang mau. Iya betul, nggak ada yang mau. Di sini memang di sini kita galau. Saya sering ke sekolah dan saya dilema kan, dilema. Saya memutuskan begini. Ya, saya harus menegakkan aturan tata sekolah. Dalam satu sisi dia benar sakit, tapi kadang-kadang dalam 1 bulan itu sampai 3 kali, sampai 4 kali, tapi dia sakit gitu. Nah, sedangkan menurut aturan itu ya minimal sakit siapa yang mau, tapi memang tapi nggak tahu nih sakit tapi benar gitu ya, itu hanya Allah yang tahu. Akhirnya saya panggil, saya tunjukkan, saya panggil dulu apa yang mau, saya tanyakan kepada teman-temannya yang dekat, saya cari informasi dulu, data akurat dan seperti itu. Akhirnya di situ kita punya masukan, punya bukti yang akurat yang ada. Nah, dalam menangani hal ini saya panggil dulu secara pribadi dulu. Saya nasihati Pak begini, kalau Bapak tidak sekolah, kan ibu itu anak tidak belajar, Bapak ini. Kalau misalnya Bapak pusing sakit, sekolah iya betul. Bu, jangankan guru ya, kita juga pusing sendiri karena juga nggak bisa. Iya. Tapi ya kalau rutin jangan dulu. Ini kalau selama 1 bulan itu 2 kali dia rutin rumah sakit sudah tidak ada ini karena memang sudah ada surat. Kalau sering itu kasihan anak. Iya. Tinggalan. Saya tegur. Saya nasihati. Setelah saya nasihati masih begitu, saya panggil lagi. Saya pakai buku pembinaan. Dia nanda tangan, dia tahu. Gitu. Sudah SP. Saya perhatian karena setiap individu ingin diperhatikan. Betul. Apa ini kan? Alhamdulillah. Jadi memang jadwalnya 1 bulan. Kalau saya mentok, saya suka panggil teman-teman yang dari PU yang pegawai. Atau saya panggil teman-teman yang kurikulum karena berkaitan dengan kehadiran Ibu Maha caranya ini, saya minta perkembangan dari Ibu karena keputusan itu alhamdulillah baiknya kalau ada masukan cepat kebijakan ada di kepala sekolah. Jadi Anda tuh walaupun punya wewenang untuk memutuskan permasalahan, tetapi tidak jalan sendiri ya. Pasti ya ada langkah-langkah tim kerjanya, mengumpulkan data dan lain sebagainya. Itu terus langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selain tadi memanggil gitu ya, terus mengumpulkan data itu biasanya selain itu apa lagi yang Anda kira-kira apa ini yang harus dilakukan prosedurnya, langkah-langkah prosedur? Yang langkah prosedur yang tadi itu yang disebutkan itu ya. Satu, permasalahannya apa? Yang kedua, kumpulkan data. Iya. Siapa yang terlibat? Setelah itu kita pilih mana yang ini benar, apakah ini benar dengan salah. Nah, itu. Kalau benar dengan salah kita tinggal langsung. Iya. Kalau benar dengan benar itu suatu dilema. Pergolakan batin bagi saya. Nanti saya ini. Setelah itu saya Bunda ingatkan lagi cari solusinya.
Jadi kalau menurut hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu tadi seperti itu ya. Jadi mengumpulkan data, mengumpulkan dari wakasek atau dari kepegawaian atau istilah sesepuh ya yang bisa diajak ada kaitannya dengan permasalahan ini. Ya. Terus ini ada hal apa yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan. Jadi pastikan ketika mengambil keputusan itu ada tantangan gitu. Kalau biasa-biasa saja dan sudah biasa sendiri gitu. Tapi ketika ada hal yang membuat hal yang merupakan tantangan, biasanya tantangannya di segi apa? Ya, itulah resiko. Kadang-kadang saya sendiri sebagai perempuan perasaan subjektif emak-emaknya. Jadi kalau subjektif pertimbangan dengan hal apa? Apalagi masalahnya ibu ya. Masalahnya kalau ibu kasihangan, ada ini kasihangan. Satu positif dengan positif dengan negatif. Ya ibu itu benar kasihangan. Dalam satu sisi kita harus menegakkan. Ya, jadi tidak juga benar gitu. Walaupun itu tetap salah, tapi menurut kita, menurut saya itu benar, benar gitu. Walaupun dalam itu nggak boleh. Jadi tantangannya itu ya, subjektifnya itu ya, perasaan. Jadi perasaannya ya, perasaan seorang ibu. Kita juga merasakan anak umur nanti Subang. Oh, ke teater ya. Iya, berarti ya. Dia perjalanan udah berangkat aja udah capek. Dia datang dalam satu sisi dia itu menurut Indah betul. Dan juga betul. Maka gimana caranya solusinya? Panggil saya dulu. Nek, belum yang dulu tanya. Yang pertama. Oh iya, betul solusinya. Sudah masuk ke keputusan ya. Keputusannya itu. Walaupun dalam aturan itu kita tidak boleh PNS itu harus dari jam, kalau kabupaten mengatakan dari jamnya sampai terakhir itu 37 jam setengah per minggu. Jadi kita minimal sampai setengah 2. Tapi karena ini masih situasinya ini berbeda, punya kebijakan khusus yang memang menurut pendapat Mbak sudah itu benar karena dia memang jam yang berbeda. Mengambilnya itu makna subjektifnya keluar lah. Jadi memang tantangannya kita menghadapi benar itu ketika mengambil keputusan tidak melanggar aturan. Jadi Indah kalau orang lain tahu kenapa ibu ini siang, Indah tidak akan merasa tidak nyaman saja karena memang dia menjalankan tugasnya juga. Ada latar belakang yang tari buat dia. Iya betul. Tapi kalau ada yang kesiangan yang dekat itu salah. Iya. Ini benar kata polisi. Iya, berarti maksudnya bukan moral nanti. Benar lawan saya. Iya. Saya tidak berikan. Dan ini saya bertanya, apakah Anda selalu menjadwalkan atau ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu yang berlangsung? Misalnya kapan gitu? Biasanya terjadwal apa tidak, di tempatnya di mana, apa tempatnya juga sudah dipastikan di mana gitu atau bagaimana? Biasanya ada dalam bentuk keputusan. Dalam mengambil suatu keputusan ada kata tersebut ada namanya kita adanya pengambilan kita memberikan keputusan apakah ada pengambilan sudah dibimbing ada kalau dalam KDP-nya untuk meningkatkan kualitas pedagogik dengan profesionalisme itu saya masukkan ke dalam supervisi. Ada supervisi kelas dalam mengajar khususnya pedagogi, kompetensi pedagogi. Ada juga supervisi secara spontan. Itu bila ada masalah memang harus segera dituntaskan. Dan itu kepala sekolah tidak usah
tidak harusnya mempertimbangkan mana. Menurut kepala sekolah itu situasional nanti ya. Situasional harus ada kedua. Ini masalah itu harus diperhatikan. Terus yang kedua, kalau mengenai masalah sosial dan sosial itu kan ada penilaian PKTL. Itu ada mengganggu dan tidak secara tersurat, tapi tidak secara tapi secara sekitar saya melihat bagaimana dia bergaul dengan teman-temannya, bagaimana rasa kepedulian gotong royong, dia menengok kan contoh yang paling utama itu dari guru selalu baik karena nilai karakter itu menjadi pembiasaan itu menjadi budaya buat anak, terutama untuk anak-anak ya, sampah, ada sampah. Saya suka melihat bukannya ini dulu kita tanya, tapi ada catatan khusus. Kita punya ini guru peduli terhadap sampah, ada guru terhadap murid, ada guru cuek hanya memberikan pengetahuan. Maka itu harus beres. Kita sedang itu kan yang paling bagus mendidik dan membimbing. Tapi insya Allah di SMP 9 kita itu semuanya orang-orang konsepnya terhadap lingkungan, terhadap apapun, karena insya Allah guru-guru di sini masalah profil Pancasilanya sudah hampir 85% itu sudah diimplementasikan kepada anak. Cuma menggali untuk anaknya itu itu benar kan? Profil Pancasila harus ditegakkan. Dalam satu sisi itu aturan. Nah, dalam satu sisi dari anak itu benar juga ya. Anak juga benar untuk Pancasila. Itu terjadilah apa sih namanya? Kondusif keharmonisan gotong royong kerjasama pokoknya guru SMP. Terima kasih. Jadi memang ketika ada menyelesaikan masalah, dan itu sudah ada yang terstruktur yang memang dijadwalkan, ada yang juga situasional. Tepat pun bisa aja, misalnya secara resmi di ruangan, mau di ruangan rapat, di ruangan sekolah, ataupun di mana saja. Di lapangan juga bisa. Lagi nongkrong juga bisa langsung ya. Memang situasional. Kan ada sampah, ini langsung saja, ya nggak nunggu nanti dibawa dulu ke ruangan ya. Penjaga sekolah langsung pakai kan harus disikapi hari ini. Iya betul. Nggak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah membantu pengambilan keputusan? Dalam hal ini semuanya juga membantu saling, karena kita diterapkan kerjasama, saling memberikan masukan, karena tidak ada manusia yang manusia itu tidak ada yang pasti ada aja segala sesuatu. Tapi pada intinya Anda selalu berpendapat dari para banyak koordinator itu pada kalau memang itu masalahnya masalah yang sangat sekolahnya yang sangat jadi tidak sendiri ya di sekolah di SMP 9 ini. Ketika Anda menyelesaikan permasalahan itu banyak sekali yang membantu, baik itu faktor sarana juga, baik itu faktornya juga SDM-nya ya, itu memang betul tidak betul seperti tadi katakan Anda bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna sekali ya, itu semuanya makhluk sosial pasti berkenaan dengan yang lainnya. Anda dari semua hal yang telah disampaikan tadi dari awal sampai terakhir, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda ketika mengambil keputusan dalam dilema etika? Keputusan dalam dilema etika itu ya, kita memberikan pembelajaran bagi kita
dalam satu mengambil keputusan. Jadi betul-betul perlu pertimbangan yang masuk, karena ini posisinya benar, ini benar. Jadi kan di mobil kita memutuskan dengan gitu. Dalam satu sisi menurut aturan dia benar. Jadi dalam satu aturan itu harus ditegakkan. Karena kita hierarki kita hendak beraturan kepada kebijakan dari dinas. Jadi ini sudah ada. Kan kepala sekolah itu Udah betul di situ. Yang beraturan di sini juga benar. Iya. Nah, kita kan nggak bisa. Iya, betul. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran ini membuat kita lebih paham lagi, lebih peka terhadap lingkungan, terhadap permasalahan, bukan untuk tidak jadi mudah-mudahan semua calon-calon pemimpin seperti Bu Deda. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dalam hal ini kedua juga dalam menentukan keputusan manfaatnya manfaat satu benar pembelajaran. Yang kedua kita itu lebih bisa silaturahmi sosial. Kan bisa memutuskan. Tapi udah, ayo ngumpul. Ayo BP hadir. Kita silaturahmi. Karena Allah kan mengajukan kita banyak bersilaturahmi, kita banyak ini akan nanti di akhir silaturahmi. Yang ketiga itu manfaatnya banyak sekali. Jadi bagi si objek si ini yang punya masalah, dia akan lebih paham. Ternyata permasalahan ini menurut dia itu benar, menurut kita itu juga benar, karena kemanusiaan dan sekolah itu perlu kebijakan yang selalu dilanggar dengan aturan. Itu kalau sekolah kebijakan yang ada. Pak udah mengerti ya bahwa dia benar nggak benar, tapi harus ada keputusan yang diambil. Mungkin itu keputusannya seperti apa? Dia lebih paham gitu ya. Anda terima kasih, ini saya sangat menginspirasi, ini pandangan baru buat saya bahwa ketika mengambil keputusan di dalam posisi benar lawan benar, yaitu antara satu orang guru yaitu individu melawan semua atau kelompok, dari itu kelompok guru, tenaga pendidikan juga dari murid, ini pasti ada solusi ya, pasti solusi yang memang harus yang tepat gitu. Itu pembelajaran banget buat saya, bukan hanya karena saya sebagai CGP, tetapi saya juga sebagai guru ketika mengambil keputusan terhadap anak juga ini jadi akan jadi pengalaman yang baik buat saya. Terima kasih sekali. Satu Bu Deda saja. Ini satu Bu Deda ya. Tapi berhubungan dengan anak-anak banyak, bukan kelompok sendiri. Enggak, sendiri. Berhubungan dengan guru tersebut. Tapi apa sih? Hendaknya kelola semuanya. Stakeholder yang ada di sekolah. Kecemburuan kepada yang lain. Sudah menjadi anak masker. Imbasnya dari satu orang individu kelompok yang besar, baik itu kelompok guru maupun pegawai maupun siswa. Itu yang paling dominan adalah siswa. Karena di sini ada nilai kebajikan yang memang harus diterapkan, yaitu dari itu sebagai pembina itu harus bertanggung jawab juga terhadap orang yang tersebut adalah disiplin nilai kebajikannya, tapi juga ada kasih sayang nilai kebajikannya, karena sebagai pribadi Anda walaupun kepala sekolah, sebagai ibu juga ya seperti itu, ketika mengambil kebijakan tidak akan lepas dari nilai-nilai kebajikan, terutama yang berpihakan kepada murid. Yang pertama kita adalah murid, karena kita semua keluarga besar SMP 9 Purwakarta, moto Anda secara pribadi kepala sekolah, berikan pelayanan prima pendidikan kepada semua, baik kepada orang tua, ke anak, ke guru. Gak nama di rumah pelayan beda, pelayan guru. Terima kasih, maaf sekali ini sudah mengganggu waktunya. Terima kasih, ini pembelajaran yang sangat berharga buat saya, terutama untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau ke kelas lagi. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan barokah, sampai tujuan diberikan pendidikan. Amin ya robbal alamin. Karena Bu Deda sudah siap. Terima kasih. Jadi, karena saya dibina oleh kepala sekolah yang hebat.
dan sebagai ibu juga, sebagai rekan juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Deda, damang Bu Deda. Alhamdulillah. Maaf mengganggu waktunya. Saya dari CGP Angkatan kelima, Kabupaten Purwakarta. Sekarang ini ada tantangan untuk modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema, etika, dan wujud moral. Bapak nanti maaf akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Mudah-mudahan semuanya ini akan kembali kepada saya sebagai CGP atau sebagai pembelajar. Amin. Ya. Jadi Bapak, di sekolah Bapak yang Bapak pimpin, bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus yang merupakan dilema etika dengan rujukan moral? Biasanya kan di sekolah, baik itu dengan guru ataupun dengan siswa, itu suka ada permasalahan. Bapak bisa mengidentifikasi apakah ini termasuk rujukan moral atau dilema etika? Itu biasanya Bapak melihatnya dari kasus ini. Baik, masalah yang baru saja ditanyakan itu dipilah dulu jadi dua yang paling dasar untuk menggiring jawaban ke arah sana. Yang diadopsi itu adalah manajemen situasional. Manajemen situasional, keputusannya juga keputusan situasional. Kemudian dasar-dasar jawab ke arah sana, yang keduanya itu adalah fungsi dan peran kepala sekolah. Fungsi dan peran kepala sekolah yang lebih menukik kepada untuk kinerja guru dan pegawai. Ya, itu kinerja guru dan pegawai. Kaitannya dengan pertanyaan tadi. Ketika ada satu masalah, ketika masalah itu menumpuk, pasti yang diundang, yang dipanggil itu adalah teman kerja, artinya guru-guru dan pegawai. Guru-guru dan pegawai. Barisan ke satu adalah guru dan pegawai yang predikatnya sebagai wakil, Wakasek, PKS. Jika tim ini tidak ada solusi, disebutkan ide-ide, artinya dimusyawarahkan dulu untuk menyelesaikan permasalahan. Dasar-dasar kerjasama, dasar-dasar untuk berkolaborasi memang sudah ada, jadi sangat mudah. Ketika masalah yang ada di sekolah tempat saya bekerja, sesuai yang tadi disampaikan, manajemen situasional. Jadi kalau ada solusi ke satu, ada solusi kedua, ide solusi kedua, ide solusi ketiga, itu yang paling enteng, yang paling ringan, itu nanti yang dipilih yang tidak mengundang banyak risiko atau efek domino gitu ya. Efek dominonya dicari efek domino yang paling kecil, yang paling sedikit. Kalau seandainya masalah itu timbul di siswa, yang lebih layak untuk menyelesaikannya itu bukan kepala sekolah, tapi adalah guru gitu ya. Dewan guru ya, dewan guru. Ketika guru tidak mampu menyelesaikannya juga, ya silakan aja gitu. Musyawarah lagi, konfirmasi lagi dengan kepala sekolah, yang dihadapi selama saya bekerja di tempat kerja saya ini. Ternyata permasalahan-permasalahan dengan menerapkan sistem seperti begitu itu bisa diminimalisir. Ada risiko efek domino yang lainnya yang akan bermunculan. Seperti begitu. Bagus Bapak, itu saya sudah terinspirasi dengan jawaban Bapak. Yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah? Ya, di sekolah pengambilan keputusan itu tadi sudah langsung terjawab sama Bapak bahwa Bapak itu tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi dengan musyawarah dengan dewan
guru dengan segala yang terkait dengan sekolah gitu ya. Terus langkah apa yang dan prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Biasanya langkah-langkahnya seperti apa ketika misalnya Bapak ada kasus di sekolah, baik itu tentang guru atau tentang siswa, langkah-langkah pertama sampai terakhir seperti apa yang Bapak? Oh iya, saya paham itu. Ketika ada permasalahan secara individu atau kelompok yang dilakukan oleh guru atau pegawai kaitannya dengan masalah kedinasan, sebelum mengeksekusi itu menggali informasi dulu, tingkat kevalidannya, masalah isu-isu yang tergulir entah itu di internal sekolah ataupun di luar sekolah gitu. Informasi itu saja yang satu didapatkan dari teman-teman terdekatnya gitu. Yang kedua dari urusan kepegawaian di tempat kerja ini gitu, dan yang ketiganya saksi gitu. Saksi yang pernah melihat bahwa yang bersangkutan memang melakukan keliruan, melakukan kesalahan tidak sesuai dengan kode etik guru atau tidak sesuai dengan kode etik pegawai gitu. Nah, ketika data-data itu sudah terkumpul, barulah yang bersangkutan itu diundang gitu. Yang bersangkutan diundang dengan tetap menutup rahasia, menutup aib, dan disitulah peran seorang pemimpin, peran seorang kepala sekolah, berperan sebagai kakak, berperan sebagai pamannya, berperan sebagai orang tuanya untuk memberikan nasihat-nasihat yang terbaik dalam kepegawaian, bahasanya istilahnya pembinaan gitu. Jadi dalam kasus seperti ini Bapak itu tidak langsung ya. Iya, memang harus identifikasikan dulu itu, identifikasi masalahnya seperti apa, datanya seperti apa, faktanya seperti apa di lapangan, saksinya siapa, itu barulah diundang ya, tidak langsung seperti itu. Nah, kalau saya boleh tahu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, jadi hal apa yang anggap efektif untuk pengambilan keputusan ini, yang paling efektif yang dianggap paling efektif untuk menentukan keputusan yang paling ada pakai fasilitas di sekolah. saya lebih condong tertarik ke paham keputusan efektif yang sifatnya situasional aja gitu, yang tidak mengundang risiko banyak gitu ya, itu lebih tertarik ke arah sana gitu. Dan kayaknya lebih ya hampir 80-90% keputusan itu lebih ke arah ke situasional, dan efeknya yang saya alami selama 4 tahun bekerja di sini itu bisa ditekan munculnya permasalahan atau efek domino dari masalah yang kesatu. Bapak selama Bapak bertugas di sini di SMP Negeri 1 DC, apakah Bapak sudah terjadwal secara dulu untuk semua, mungkin ya kalau kasus kan tidak tahu kapan datangnya gitu ya, apa biasanya sudah terjadwal untuk pembinaan dan lain sebagainya, terjadwal dan tempatnya di mana gitu, apa memang sekarang saja atau bagaimana biasanya Bapak lakukan? Untuk berikan pembinaan itu membutuhkan tempat, ruang, waktu yang khusus gitu, dan saya lebih enjoy saya lakukan di ruang kerja saya gitu, dan ini kebiasaan saya gitu. Jadi apapun isi pembinaan yang saya sampaikan gitu, kepada yang bersangkutan, saya butuh saksi. Saksi saya itu adalah selalu ada urusan kepegawaian. Urusan kepegawaian gitu. Jadi apa yang saya sampaikan A, B, C itu terdengar gitu. Jangan sampai ketika isi pembinaan saya disampaikan kepada yang bersangkutan, ketika yang bersangkutan sampai di luar beda suaranya gitu. Makanya ada saksi gitu.
Kemarin Jadi dia kan ketika ada apa sekarang problem, jadi sinkronisasi. Ya, silakan aja saksi, ya ada seperti begitu. Ya, bagus. Kemarin dia Itu, beda. itu nanti buat saya, oh iya gambaran berarti segala sesuatu itu harus ada saksinya Harus ya. ada saksi di zaman sekarang begitu. Jam sekarang. Kalau cuman walaupun kita benar belum Betul. tentu ya. Iya belum tentu ya. Harus ada saksi gitu. Ya. Bapak apakah memilih ketika menyelesaikan tugas tadi ya, menyelesaikan Oh, permasalahan, enggak. terus bentuk masalahnya tadi yang sudah Bapak sebutkan dengan runtut seperti apa gitu. Apakah seseorang, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu pengambil keputusan ketika ada permasalahan? Bapak mengambil keputusan, apakah ada seseorang yang bisa mempermudah Bapak seperti itu? Di sekolah di sekolah? Yes. Ada. Sebetulnya bisa juga seseorang, bisa juga sesuatu ya. Iya. Bisa seseorang, bisa sesuatu, bisa juga sekelompok. Iya, sekelompok. Keputusan itu harus segera diambil, harus segera diputuskan dalam rangka untuk menyelamatkan sekolah. Gitu. Jadi sesuatu di sini itu maksudnya adalah sekolah ini. Gitu. Ini harus segera diselamatkan. Ini harus ada segera ada keputusan. Kalau seandainya tidak diselesaikan, itu akhirnya tuh ngambang gitu. Dan yang paling ditakutkan ada klaim dari kawan-kawan kepala sekolah tutup mata atau tutup telinga terhadap masalah atau kasus yang terjadi padahal di luar gitu, misalkan di luar sudah merebak gitu. Nah seperti begitu gitu. Yang keduanya saya butuh tim gitu. Tim kerja saya adalah ya para wakasek dengan koordinator tata usaha itu saya 5 orang. Jadi mereka yang pertama sekali harus tahu permasalahan yang tengah merebak jadi isu gitu. Mereka harus tahu dulu gitu. Nah seperti begitu. Jadi selain sesuatunya itu adalah sekolah, seseorangnya itu kelompok, yaitu yang tadi Bapak katakan para bahwa wakasek gitu. wakasek dan Ini juga utama ini. ya. Ini utama dengan kepegawaian. Ya. Ya. Jadi ketika mengambil keputusan itu bukan hanya karena sendiri saja, Betul, ya. tapi memang karena dari bagian-bagian tertentu yang membantu akan Ya. sebuah keputusan. Dan sebagian ide, saran juga dari suara mereka gitu. Karena dalam rangka untuk menyelamatkan institusi gitu. Menyelamatkan institusi, jadi suara mereka sangat diperlukan gitu. Karena untuk menyelamatkan institusi pasti juga akan akhirnya keberpihakan kepada murid ya. Karena kita Betul. ada di sekolah. Berarti segala sesuatu keputusan akhirnya bermuara kepada keberpihakan pada murid. Para murid ya. Iya. Betul. Bapak dari semua hal yang telah disampaikan tadi dari awal sampai terakhir, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil ketika mengambil keputusan di dalam ini tadi? Apakah Bapak merasa nyaman ketika mengambil keputusan? Kalau misalnya merasa, kalau memang tidak ada kaitan dengan keputusan akan merasa nyaman. Nah ini pembelajaran ini yang dipetik hikmahnya dari sebuah permasalahan yang Bapak ambil biasanya. Setiap mengambil keputusan selama dilakukan dengan dasar musyawarah, dengan dasar menggali informasi dulu gitu ya, menggali dasar-dasar hukum atau pasal-pasal tertentu dan kemudian dimusyawarahkan dengan tim yang dimaksud itu adalah kelompok para wakasek plus urusan kepegawaian gitu. Dan hasil mufakat harus seperti itu tindakannya, sikapnya harus seperti begitu gitu. Dan setelah hasil musyawarah seperti begitu disampaikan kepada yang bersangkutan, dan alhamdulillah enjoy tidak ada beban gitu ya. Enjoy tidak ada beban karena segala sesuatunya dilakukan lewat musyawarah. Berarti apa yang Bapak putuskan ini sudah termasuk dalam etika karena Bapak merasa nyaman saja, enjoy saja, Betul, tidak ya. ada beban karena memang ini tidak bertentangan dengan hukum Betul, ketika ya. mengambil keputusan.
dan tidak ada rasa subjektif pada rasa membenci, rasa tidak suka terhadap yang bersangkutan. Dalam rasa itu misalnya kedinasan untuk menyelamatkan kebaikan semuanya, terutama institusi di sini kan yang dimaksud bukan SMP itu satu BPC-nya, tapi ada di atasnya lagi masyarakat kecamatannya, ada lagi di atasnya masyarakat kabupatennya, gitu. Jadi yang harus diselamatkan yang dimaksud di situ ada sangat luas. Jadi efek domino seperti begitu harus diselamatkan juga Kabupaten Purwakartanya. Ya mungkin ya Provinsi Jawa Baratnya. Nanti akhirnya bermanfaat ke Indonesia. Terima kasih Bapak, sangat menginspirasi dan memang ini yang saya butuhkan sebagai CPP, sebagai pandangan nanti saya ke depan seperti apa ketika mengambil keputusan, baik saya sebagai guru di sekolah gitu, maupun di masyarakat menjadi seorang warga negara juga ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ini sangat menginspirasi. Sama-sama. Hebat sekali. Iya, teman-teman saya insya Allah di sini selalu setia gitu ya, dan siap untuk dijadikan partner kerja dalam hal apa saja. Dan mudah-mudahan saya pun berdoa, mudah-mudahan Bu Deda ketika lulus dan sampai nanti di penghujungnya punya tiket sebagai kandidat kepala sekolah. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan dibantu oleh Pak Kabid juga. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.